Baik, akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Ingarso sungtulodo ing madio mangun karso. Tuturi Handayani. Kata-kata tersebut harusnya dapat membuat pemerintah termotivasi untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun, pada status quo, kasus korupsi di Indonesia nyatanya tak ada perubahan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan perspekasius yang saya banggakan, sebelum lanjut izinkan saya untuk menyampaikan 3 poin besar sebagai pembicara pembuka. Yang pertama, definisi, latar belakang, dan urgensi mosi kita kali ini. Permasalahan yang saya sampaikan di awal tadi berdasar pada data hingga Mei 2022. 323 bupati dan wali kota ditangkap karena korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak ditangani terlalu baik. Salah satu faktornya adalah karena regulasi yang kurang spesifik. Baik, adapun definisi yang dapat saya sampaikan adalah pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air. Namun di sisi lain, beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor bukanlah kebijakan yang tepat. Bahkan ada yang menilai bahwa hukuman tambahan tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Adapun latar belakang dari mosi ini adalah maraknya praktik korupsi di Indonesia disertai dengan penegakan hukum yang dinilai lemah sehingga masih banyak pejabat publik masih dapat melakukan korupsi berulang kali meskipun sempat ditangkap namun kembali diberikan kesempatan untuk menjabat. Pada dasarnya, penjatuhan hukuman pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi masih sangat jarang dilakukan oleh hakim. Langkah ini sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam penerapan pencabutan hak tersebut harus diberikan batasan waktu pencabutan khususnya untuk hak memilih. Urgensi mosi kita kali ini adalah banyak sekali kasus korupsi di Indonesia yang kerap terjadi berulang kali di satu oknum pejabat publik. Indonesia Corruption Watch mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar 56,7 triliun. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun berkurang, yang artinya kapabilitas pemerintah telah diragukan oleh masyarakatnya sendiri. Karena masih rendahnya perhatian khusus untuk kasus korupsi yang membuat negara rugi triliunan. Maka rekan saya akan membawakan mekanisme dari segi pro dan kontra dengan mempertimbangkan dua hal tersebut yang dinilai masih krusial saat ini. Semoga dapat bermanfaat nantinya mekanisme tersebut. Sekian dan terima kasih. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Halo semuanya, terhubung dengan pembicara pro Rayen Tamahestia di sini menyatakan jika saya sangat setuju pada mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini sepakat mencabut hak-hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan juri yang terhormat dan rekan lawan yang saya banggakan, hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang melaksanakan ataupun diberikan wewenang untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan atau negara. Hak politik dalam penggunaannya dibagi dua secara subjektif. Yang pertama, hak politik yang dicerminkan oleh masyarakat yang biasanya disalurkan melalui pemilu, dan yang kedua, hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku elit politik. Dalam hal ini, tingkah laku elit politik dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan salah satunya. Kembali pada mosi, pencabutan hak politik bagi koruptor pejabat publik seumur hidup tentu bukan masalah, melainkan ini adalah solusi yang sangat tepat. Para napi di sini sudah jelas-jelas menyalahgunakan hak politik mereka dengan melakukan tindak korupsi. Lalu, apakah ini melanggar HAM para napi? Tentu tidak, karena hak politik termasuk derogable right atau hak-hak yang boleh dibatasi. Jadi di sini masalah HAM tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membentengi para tindak pidana korupsi. Namun sayangnya, lagi-lagi ya, hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk itu terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjadi lembaga yang gagal dalam membuat regulasi. Downward law is greater than upward. Ibaratnya hukum kita itu memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan kembali lagi, salah satu penyebab lemahnya hukum di Indonesia adalah kualitas para pejabat pemerintahan kita. Moralitas dan profesionalisme masih sangat rendah, dan inilah yang berkaitan erat dengan tingginya kasus korupsi di negara kita. Jika saja para penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dengan baik, sepertinya hal ini tidak mungkin terjadi. Dan jelas, jika para pejabat publik melakukan korupsi,
Ini jelas sudah bisa merebut dan menyulut emosi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lantas, jika sudah seperti ini, apakah nilai-nilai demokrasi yang ada masih berlaku? Dan bukankah negara kita menempatkan rakyat sebagai pemilik dan penguasa tertinggi di negara kita? Untuk ngomong-ngomong masalah hukum, seringkali kita merasa kurang puas saat mendapati jika berbagai kasus korupsi pejabat tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Contohnya seperti kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara, mantan Mensos RI yang hanya mendapatkan sanksi 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta dengan pencabutan hak politik hanya selama 4 tahun. Jelas, ini sangat bertentangan dengan mosi yang saya bawakan hari ini. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat dan rekan lawan yang saya banggakan. Sanksi-sanksi tersebut diberikan kala keadaan Indonesia sedang mengalami pandemi. Jika kita bandingkan dengan undang-undang yang ada, dengan undang-undang yang sanksinya paling berat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 tentang tindak pidana korupsi tertulis, pada keadaan tertentu, hukuman mati bisa saja dijatuhkan, di mana keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi narapidana tindak korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara saat berada dalam keadaan bahaya atau krisis. Dari beberapa kasus yang baru terjadi di masa pandemi ini, nampaknya Indonesia masih saja menjunjung tinggi HAM para tipikor, para napi tipikor, hingga akhirnya lupa bagaimana cara menjatuhkan hukuman yang tepat untuk seorang napi tipikor. Status quo sudah menunjukkan jika pencabutan hak politik seumur hiduplah yang menjadi salah satunya atau satu-satunya jalan yang jauh lebih manusiawi jika kita bandingkan dengan undang-undang yang saya bawa untuk menanggulangi masalah ini. Dewan Juri yang terhormat, mari kita kilas balik pada kasus korupsi yang dilakukan mantan Bupati Kudus M. Tanzil yang sudah 2 kali terjerat kasus korupsi. Ini tentu menjadi mimpi buruk dan pertanda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 56 daring PUU 17 daring 2019 yang tertulis mantan narapidana akan mengikuti konsentrasi pemilihan kepala daerah yang harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Ini tentu tidak menyelesaikan apa-apa, karena dilihat dari jangka waktunya saja sudah tidak efektif. Belum lagi ditambah kasus-kasus seperti M. Tanzil ini yang menunjukkan jika memang regulasi saat ini tidak menimbulkan efek jerah pada para koruptor. Inilah mengapa pencabutan hak politik seorang pejabat publik perlu dicabut seumur hidup. Ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka dari itu kita sebagai negara menjunjung tinggi demokrasi harus melakukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Saya Rainta Mahestia secara penuh mendukung mosi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian. John Locke, Second Treatise of Government. Terhubung dengan pembicara ketiga kontra, di sini saya Nimade Widyutami ingin menyampaikan argumen yang berisikan poin-poin di mana saya sangat tidak setuju dengan posisi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Terutama beberapa poin yang disampaikan oleh saudari pembicara kedua pro kita. Penerapan pidana merupakan sarana penal pencegahan terjadinya tindak pidana. Penjatuhan pidana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional maupun internasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim yang dimana penjatuhan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi tercantum dalam putusan Mahkamah Agung yang dimana penerapannya tidak dibatasi jangka waktu seperti diatur dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kembali pada mosi perdebatan kita kali ini, di mana saudari pembicara kedua pro menyatakan bahwasanya kasus korupsi merugikan bangsa, membuat masyarakat sengsara dan lain sebagainya. Seakan-akan memukul rata semua kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sama tingkatannya di mata hukum. Berdasarkan isi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwasanya korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Di mana definisi korupsi dibedakan dan dijelaskan dalam 13 buah
13 buah pasal dan kasus korupsi sendiri dipetakan menjadi 30 jenis di Indonesia. Terbentuknya UU ini didasari dengan perubahan atau revisi UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan bagaimana hukuman bagi seorang tindak pidana korupsi dibedakan berdasarkan kerugian yang dibuat atau dilimpahkan kepada masyarakat. Sekali lagi, saya tegaskan peraturan ini menjelaskan bagaimana peraturan di Indonesia tidak hanya sejalan dengan ego tinggi masyarakat untuk memberantas korupsi, namun juga sejalan dengan adanya HAM atau hak asasi manusia yang menjadi landasan pertanggungjawaban hukum di Indonesia. Pengelompokan hukuman ini dilakukan bukan tanpa dasar atau acuan, melainkan dibuat dengan tujuan mampu memberatkan pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan mampu mempertanggungjawabkan segala kerugian yang dilakukan. Dengan bagaimana saudari Tim Pro menyatakan argumennya mengenai pencabutan hak politik ini sudah menjelaskan bahwasanya saudari kurang mampu memahami isi dari pembaruan UU yang sudah disahkan di Indonesia. Hukum di Indonesia bersifat mengatur dan memaksa pelaku tindak pidananya untuk mematuhi hukuman yang dijatuhkan. Ketika pencabutan hak politik ini dilakukan kepada semua pelaku tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian dan juga klasifikasinya, bukankah hal tersebut sama seperti memberikan hukuman mati bagi semua pencuri termasuk pencuri seekor ayam? Dan memangnya sebesar apa dampak kedepannya yang bisa dirasakan dengan hanya melakukan pencabutan hak politik bagi pelaku kasus terpidana? Sudahkah Tim Pro memikirkannya dengan matang? Berdasarkan argumen yang diberikan, Tim Pro nampaknya belum berhasil menyampaikan mekanisme yang mampu membuat masyarakat bernafas lega akan kebijakan yang akan diatur nantinya. Kembali pada musik kita, yaitu pencabutan hak politik, argumen yang disampaikan Tim Pro di sini sepertinya tidak didasari oleh pertimbangan dampak ke depan yang bisa menjadi efek jera pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Bukankah harusnya sekarang kita berfokus pada peningkatan efisiensi hukum dan memperbaiki implementasinya, bukan hanya sekedar membuat hukum baru yang semata-mata menganggap hukum sebelumnya tidak difikirkan dengan baik. Hal di atas yang telah saya paparkan adalah dasar pertimbangan argumen yang saya bawakan, bukan hanya semena-mena memberikan hukuman terberat yang belum tentu berat di tangan pelaku. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Pelaku tindak pidana yang dicabut hak politiknya hanya tidak bisa aktif di dalam kehidupan politik, kehilangan hak memilih dan dipilih, namun belum tentu kehilangan hasrat atau semangat untuk melakukan tindak pidana lain. Bukankah lebih baik pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi denda dan penjara seumur hidup dibandingkan mengambil suatu keputusan gegabah seperti pencabutan hak politik yang belum tentu pasti terlihat efek jera ke depannya. Sekali lagi, saya tegaskan, keputusan dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak semudah membuat satu peraturan untuk satu jenis kejahatan. Namun, dibedakan berdasarkan bagaimana pertimbangan urgenisasinya, kerugiannya, kesengsaraannya, dan akibat jangka panjang yang timbul akibat dari kasus tindak pidana yang dilakukan pejabat publik tersebut. Jadi, penegakan hukum bukan sekedar mencabut hak politik saja, tanpa kebijakan ganti rugi dan hukuman lain yang menyiksa atau memberatkan pelaku. Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya sudah baik, kini tinggal bagaimana pemerintah atau pihak yang berwenang menjalankan atau menjatuhkan hukuman tersebut ke tangan yang tepat untuk mampu membuat masyarakat percaya akan efisiensi hukum kita di Indonesia. Saya Widya Utami, bangga menjadi pembicara ketiga kontra. Sekian, terima kasih. Baik, akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pada akhirnya kita dapat melihat bahwa rekan saya pro dan kontra memiliki tujuan yang sama. Rekan saya pembicara pro dan kontra membawa mekanisme mereka masing-masing yang mengandung poin dengan mempertimbangkan status quo saat ini. Mekanisme yang mereka bawa pun memiliki tujuan yang sama, yaitu dapat mengurangi angka kasus korupsi di Indonesia dan juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rekan pro saya membawa mekanisme yaitu dengan membuat regulasi terbaru mengenai pencabutan hak politik kepada koruptor seumur hidup. Karena dinilai undang-undang yang lama tak mampu memperbaiki kondisi saat ini di Indonesia, yaitu masih banyaknya kasus korupsi. Dan juga menilai penegak hukum kurang kompeten dalam kasus korupsi. Karena dari sisi sosial bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Dan pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Sedangkan rekan kontra saya membawa mekanisme yaitu mempertahankan hukum yang berlaku dan mempertegas penyatuan hukum tindak pidana di Indonesia. Dengan dasar bahwa hukum telah dipertimbangkan lama oleh pemerintah dan juga hukuman yang diberikan
untuk membuat penyiksaan yang jelas dan sesuai aturan. Bukan hukum yang dirubah, namun bagaimana cara menjatuhkan hukum tindak pidananya yang diperjelas. Banyaknya kesalahan pada oknum penjabat yang membuat hukum terlihat salah di mata masyarakat. Demikian konklusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.